Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, Bang Pendi, kira-kira kemana anak saya harus saya bawa supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu, Bang Pendi? Saya katakan, bawa anak saudara, serahkan kepada Yesua HaMasiah, kepada Yesus. Berikan anak Bapak Ibu kepada Yesus Kristus. Lihat bagaimana perubahan anak Bapak Ibu setelah mengalami Yesus Kristus dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di sebuah artikel Detik Jabar, di situ ditulis, keji pemimpin Pompes di Subang perkosa santriwati. Pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin pondok pesantren di Subang perkosa santriwati. Seharusnya pemimpin itu menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi murid, bagi orang yang dia pimpin. Bukan justru sebaliknya. Ini terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan. Seorang pemimpin, pimpinan pesantren lagi, yang seharusnya mengayomi di anak didiknya, mengayomi santriwan dan santriwati, mendidik santriwan dan santriwati takut akan Tuhan dan mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi justru dipertontonkan hal yang sangat memuakkan bagi kita semua Bapak Ibu. Nah, seharusnya juga para wali murid sebelum mengantarkan anaknya ke sebuah pondok, katakanlah ke pesantren ataupun ke dayah, terlebih dahulu cek dulu pondoknya, cek dulu pesantrennya. Apa yang perlu dicek? Yang pertama sekali pemimpinnya, ya. Yang kedua para ustadz yang mengajar di situ. Bagaimana kualitas pemimpin, kualitas ustadz? Dalam hal ini perlu sekali dicek, dilihat adalah adab, budi pekerti, dan akhlak daripada pemimpin maupun ustadz yang mengajar di sebuah pondok. Kalau tidak, maka akan dialami oleh santriwati ataupun santriwan hal-hal yang sangat tidak pantas mereka alami. Seharusnya mereka diayomi, mereka dididik, mereka diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka diajarkan takut akan Tuhan. Justru terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Santriwati di Pompes, Subang diperkosa. Ya, Subang, pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Subang tega memperkosa ABG yang juga merupakan muridnya. Aksi bejat pelaku kepada korban dilakukan 10 kali lebih. Ya, 10 kali lebih dilakukan aksi bejatnya Bapak Ibu. Jadi santriwati di situ yang seharusnya menuntut ilmu agama justru dijadikan oleh pelaku untuk memuaskan seksualnya, memuaskan hawa nafsunya. Kita meminta kepada aparat kepolisian, penegak hukum supaya benar-benar menindaklanjut bila perlu dikebiri orang-orang yang seperti itu agar tidak ada korban-korban yang lain. Dan ini bukan kali pertama dialami oleh santriwati. Ada beberapa pondok pesantren yang lain yang sering kita lihat di media sosial, di berita-berita yang ada, di mana ustadz dan pimpinan pesantren melakukan hal bejat kepada orang yang mereka didik. Jadi agama dijadikan tempat untuk mereka lakukan kejahatan. Mereka sembunyi di balik agama. Maka saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya, mengajak orang-orang di sekitar saya untuk kita giat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Hanya dengan Injil manusia berubah. Hanya dengan Injil manusia bisa berubah tingkah laku, berubah budi pekerti, berubah akhlak. Karena di dalam Injil itu ada pribadi Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup bermasyarakat. Bagaimana cara kita diajarkan sampai kita bisa masuk surga. Bagaimana diajarkan kita takut akan Tuhan.
Dia sendiri yang mengajarkan. Dia sendiri yang datang hadir ke dunia ini dalam wujud manusia. Memberikan contoh, memberikan teladan kepada setiap kita. Dia adalah firman yang hidup. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memberitakan Yesus Kristus. Who is the Jesus man huwa Yeshua? Kita perlu sekali memberitakan. Menceritakan. Bagaimana teladannya? Tanpa celah, tanpa kesalahan, tanpa dosa. Dialah Yesus Kristus. Dia rela mati bagi kita. Yang seharusnya kita yang mati gara-gara dosa. Tapi dia menanggung segala beban, segala dosa kita. Bukan saja itu. Dia mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup selama kita berada di dunia ini. Sehingga kita bisa sampai di surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya dia yang berani berkata seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah roh Tuhan dan dia adalah kalamnya Tuhan. Kalau roh Tuhan, kalam Tuhan, kalau bukan dia roh Tuhan dan kalam Tuhan, tidak mungkin dia berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Bapak Ibu, tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yeshua HaMashiach katakan. Kenapa? Karena mereka, nabi dan rasul yang lain bukan roh Tuhan dan bukan kalamnya Tuhan. Nabi biasa, utusan, manusia seperti kita. Tetapi dipilih oleh Tuhan menjadi nabi dan rasul. Nah, tetapi Yeshua HaMashiach bukan pilihan. Dia memang Tuhan sendiri dalam wujud manusia. Ini tidak mungkin bagi orang di luar kekristenan yang tidak mengenal Alkitab. Tapi apa yang tidak mungkin, itu sangat mudah, sangat menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Manusia tidak mungkin menjadi Tuhan, ini benar. Tetapi Tuhan menjadi manusia kecil sekali. Ya, kecil sekali. Ini juga yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Sama dengan pemahaman saya dulu sebelum saya mengenal kekristenan, Bapak Ibu. Maka tugas kita menceritakan kepada mereka yang belum mengenal supaya mereka mengenal. Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak Ibu? Bayangkan nanti seperti kata Alkitab. Seandainya kita tidak memberitakan Injil kepada mereka. Apa kata Alkitab? Darah mereka ditanggungkan atas kita. Dosa, kesalahan, pelanggaran mereka ditanggungkan atas kita. Makanya Bapak Ibu, saya di media sosial maupun offline, saya selalu menceritakan who is the Jesus man huwa Yeshua. Siapa itu Yesus Kristus? Di warung makan, di warung kopi, saya cerita sharing dengan teman-teman, di mana di warung kopi dan warung makan itu mendengar semua apa yang kita sharingkan, yang saya sharingkan dengan teman-teman. Yang pertama, mereka mendengar nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui malaikat kepada Maryam. Yang kedua, mereka mendengar tentang keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka bisa tahu. Karena lewat pendengaran timbul iman. Tahu apa Bang Pendi? Tahu jalan keselamatan, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tidak ada melalui cara lain. Maka dari itu, kita perlu dan harus memberitakan Injil. Kembali lagi ke artikel yang ada Bapak Ibu. Pelaku diketahui berinisial DAN, 45 tahun. Pria beruban itu merupakan pimpinan Pompes, pondok pesantren yang berada di Kabupaten Subang. Selain pimpinan Pompes, pelaku juga tercatat sebagai tenaga pendidikan dan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Subang. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Selain dia pimpinan pondok pesantren, ternyata dia adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bukan orang sembarangan dia. Orang ahli agama, orang ahli, ya, tahu hukum. Kalau kata Alkitab, orang seperti ini adalah orang ahli Taurat, Farisi, orang Saduki, yang tahu tentang agama, yang tahu tentang Tuhan, yang tahu bagaimana ganjaran dosa, bagaimana hukum bagi orang yang berdosa. Orang seperti sangat tahu, sangat paham, tetapi sangat mudah melakukan pelanggaran yang dia larang bagi orang-orang lain. Apa maksudnya dia larang Bang Pendi? Dia tahu zina itu dosa dan salah satu hukum di antara hukum yang ke-10 yang Tuhan berikan kepada Musa dan kepada kita semuanya, yaitu salah satunya jangan berzina, bahkan jangan mendekati zina. Dalam Perjanjian Baru dikatakan mata ketika kita melihat perempuan atau perempuan melihat lelaki, di situ timbul nafsunya, maka matanya sudah berzina.
Nah, ini sangat berat sekali tentang zina. Berat sekali. Alkitab sampai mencatat seperti itu. Bahkan Alkitab berkata apa di ayat yang lain? Seandainya matamu menjerumuskan engkau ke neraka, lebih baik congkel matamu. Ini kata Alkitab. Maka Alkitab Bapak Ibu sudah mendidik kita sedemikian rupa. Kita tidak perlu lagi mencari pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Ya, tidak perlu lagi mencari pengajaran-pengajaran di luar Alkitab. Alkitab sudah sangat komplit sekali. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ini adalah orang yang sangat luar biasa, pinter agama, tahu hukum, tahu akibat dosa, tetapi melakukan pelanggaran. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Kapolres Subang, AKBP Sumarni menuturkan pelaku diketahui sudah melakoni aksi bejatnya selama 1 tahun terakhir. Selama waktu itu sudah 10 kali pelaku berbuat bejat kepada korban. Perbuatan sudah dilakukan sebanyak lebih dari 10 kali sejak dari bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021. Ujar Sumarni di Mapolres Subang, Rabu, tanggal 22 bulan 6 2022. Kasus ini terungkap usai orang tua korban mendapati adanya surat. Dalam surat itu, kata Sumarni, korban menuliskan perbuatan pelaku kepada korban. Sepucuk surat itu mengungkap aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku. Polisi kemudian bergerak dan mengamankan pelaku. Pelaku kami amankan sejak 10 Juni 2022. Di rumahnya tanpa ada perlawanan dan mengakui perbuatannya, kata Sumarni. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan barang bukti, di antaranya beberapa pakaian hingga pakaian dalam milik korban maupun pelaku. Perbuatannya tersebut, pelaku diancam dengan pasal 41 ayat 1 Jo, pasal 26D atau pasal 41 ayat 2 atau pasal 81 ayat 3 atau pasal 82 ayat 1 Jo, pasal 26E atau ayat 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo, Undang-Undang 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 5 miliar. Ini kesekian kali terjadi di pondok pesantren. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita mendengar bagaimana terjadi hal yang sangat bejat juga di daerah Bandung. Banyak santriwati mengalami hal yang sama. Jadi sekali lagi kita menghimbau kepada wali murid untuk kalau memang ingin mengantarkan anak ke pondok pesantren, carilah pondok pesantren yang benar-benar mengajarkan anak Anda tentang takut akan Tuhan, mengajarkan adab, akhlak, budi pekerti. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, Bang Pendi, kira-kira kemana anak saya harus saya bawa supaya tidak mengalami hal-hal seperti itu, Bang Pendi? Saya katakan bahwa anak saudara serahkan kepada Yesua HaMasiah, kepada Yesus. Dia pribadi yang lemah lembut, dia pribadi yang penuh kasih, dia pribadi yang rendah hati, dia pribadi yang luar biasa, dia pribadi yang berkata, ampunilah mereka, doakan mereka yang memusuhi dan menganiaya kamu. Mana ada pribadi yang berkata seperti itu selain Yesus Kristus? Berikan anak Bapak Ibu kepada Yesus Kristus. Lihat bagaimana perubahan anak Bapak Ibu setelah mengalami Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang penuh damai sejahtera dan sukacita, anak yang begitu hormat kepada orang tua, dan anak yang begitu mengasihi sama, dan anak yang begitu cinta dan takut akan Tuhan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, terutama sekali bagi mereka yang masih menolak firman Tuhan, menolak Injil keselamatan. Assalamualaikum bisim hamasiah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesua hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.